Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan yang luar biasa di kesempatan siang hari ini. Setelah bersama-sama kita menjalankan salat zuhur berjamaah, melengkapi dengan zikir, maka selanjutnya kita sambung kebersamaan kita untuk mengkaji kitab Arba'una Haditsan fi Syakhsiyatil Islamiyah. Kajian kumpulan 40 hadis yang membantu kita semua untuk membentuk karakteristik yang luhur sebagai jati diri seorang hamba muslim dan muslimah. Alhamdulillah, kita sampai pada hadis yang ke-9. Semoga sekian banyak hadis yang telah kita kaji sebelumnya dan juga hadis yang sebentar lagi akan kita kaji bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menuntun kita sekalian untuk menjadi hamba yang semakin waktu semakin lebih baik dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan sekaligus nikmat yang sudah sepantasnya kita syukuri bersama. Hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada seluruh istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau dan juga umat yang mengikuti keteladanan beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-9 pada karakteristik luhur seorang hamba muslim dan muslimah adalah dia menjauh dari sifat iri dengki. Perlu senantiasa kita ingat bahwa bukan hanya fisik kita yang beraktivitas, bahkan kalbu kita juga beraktivitas. Di kalbulah tersimpan rasa benci, cinta, bergantung, berharap, takut, dan seterusnya. Sebagaimana di dalam hati pula muncul kedengkian. Dengki adalah sifat yang berawal ada di dalam kalbu. Sifat ini jelek, tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar berlindung diri kepada Allah dari sifat dengki ini. Berlindung diri kepada Allah dari dampak buruk orang-orang yang mendengki kepada kita.
Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan di akhir, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Aku berlindung diri kepada Engkau ya Allah dari keburukan siapapun pendengki yang mendengki. Berarti dengki itu hukum asalnya buruk. Dan keburukannya bisa berdampak negatif. Sehingga kita dituntun untuk berlindung diri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungi aku dari kedengkian siapapun yang mendengki. Menariknya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, ma khala jasadun min hasadin, fa innal karima yukhfihi, wa innal la'ima yubdihi. Kata baginda Rasulullah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak satu raga pun yang selamat dari dengki. Setiap raga, setiap badan yang di dalamnya ada kalbu, kita semua ini yang masih hidup, pasti pernah terjatuh dalam kedengkian. Namun, kata beliau, orang yang mulia, orang yang terpuji, dia akan berusaha melawan dan menghilangkannya. Sementara orang yang tercela, dia akan membiarkan hingga bahkan menampakkannya. Subhanallah. Maka rata-rata orang pada umumnya mungkin telah terjangkit pada sifat dengki ini. Kalau dia tidak bergulat melawan bisikan hatinya, mendengki kepada orang lain, dibiarkan, maka bisa berbahaya. Dan di antara yang dapat merusak kebahagiaan kalbu seorang hamba adalah dia membiarkan kedengkian ada di dalam dirinya. Di antara yang dapat merusak kebahagiaan seorang hamba adalah dia membiarkan di dalam hatinya terdapat kedengkian kepada orang lain. Ustadz, dengki itu sebetulnya sifat apa? Dengki itu ada beberapa ragam dan tingkatan. Tetapi orang yang dengki umumnya tidak suka terhadap kebaikan yang sampai kepada orang lain. Kalau kita merasa gelisah, tidak berkenan, berat hati, nggak bisa lapang dada melihat orang lain mendapatkan suatu nikmat, diakui atau tidak, sudah terjangkit kedengkian di dalam hati kita. Kemudian ada tingkatan yang lebih jelek daripada itu. Bukan sekedar tidak suka, tapi dia berharap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri seorang hamba hilang. Bukan sekedar, kok dia dapat ini sih? Kok dia bisa ini sih? Kok dia mampu itu sih? Sekedar tidak suka Allah berikan nikmat kepada seseorang, itu sudah dengki. Ada kedengkian yang lebih parah, yaitu dia berharap, bukan hanya benci, dia juga berharap nikmat yang sudah ada pada saudaranya sirna. Dan ada jenis kedengkian yang lain, dia berharap kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada orang lain itu berpindah kepada dirinya. Orang lain biar bodoh aja, saya yang pinter.
Orang lain biar miskin saja, saya yang kaya. Meskipun itu tidak terungkap dengan untayan kata-kata, tapi kalau itu adalah isi hatinya, disadari atau tidak, maka itu adalah sebuah kedengkian. Apa hukumnya mendengki? Haram. Tidak boleh. Muslim sejati tidak mendengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "La tabaghadu, jangan saling benci. Wala tahasadu, jangan saling dengki." Benci sama dengki beda atau sama? Benci sama dengki beda atau sama? Beda. Makanya Nabi sebutkan berbeda. La tabaghadu, jangan saling benci. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Saya mau ke sana, dia mau ke sana. Jangan saling membelakangi. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan. Tidak mau ada hubungan sama sekali. Jangan, kata Nabi. Kalau jangan itu berarti baik atau buruk? Buruk. Jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, dan jangan saling memutuskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini sahih, Pak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Valid hadisnya. Ini sabda Nabi SAW. Nabi berpesan kepada kita, jangan, dan lakukanlah itu. Jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, jangan saling memutuskan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka kalau ditanyakan apa hukumnya dengki, terlarang. Tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan bahwa dengki itu salah satu sifat dasar permanennya kaum Yahudi. Sifat dasar sekaligus permanen pada kaum Yahudi adalah dengki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Al-ayah. Orang-orang ahlul kitab, kebanyakan mereka berharap kalian itu murtad dari agama kalian. Kenapa? Karena mereka terjatuh dalam kekufuran dan karena mereka punya kedengkian. Punya kedengkian kepada kalian. Orang Yahudi sifat dasarnya adalah mendengki. Dan orang yang dengki, dia sadari atau belum, orang yang dengki punya sifat dengki dirinya, disadari atau belum disadari, dia sesungguhnya telah seakan menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sesuatu yang tidak pantas atau keliru kepada seorang hamba. Kok dia sih yang dapat? Harusnya saya. Kok dia sih yang hebat? Harusnya saya. Kok dia sih yang terdepan? Harusnya saya. Padahal yang memberikan kenikmatan tersebut kepada orang itu siapa? Allah. Si A kaya, si B miskin. Si B dengki. Kok dia sih A yang kaya? Padahal yang kasih kekayaan kepada si A hakikatnya siapa? Allah.
Disadari atau tidak, sesungguhnya si B seakan sudah menuduh Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah salah kasih kelapangan rizki pada si A, harusnya kepada saya. Meskipun itu tidak diungkapkan dengan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd." Jangan kalian berharap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan sebagian kepada sebagian di antara kalian, tidak kepada sebagian yang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 32, dicatat dulu, nanti boleh dilihat, di cross check. Kiranya saya keliru, saya senang dikoreksi. Dalam ayat ke-32 surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tatamannau," jangan kalian berharap, "ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd," apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian kalian, tidak kepada sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Laki-laki akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka, perempuan pun demikian. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Jadi kalau maunya punya sesuatu, mintanya sama Allah. Tidak perlu mendengki kepada kebahagiaan, kenikmatan yang sudah Allah berikan pada orang lain. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Ingat ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, al-hasadu madhmumun wa sahibuhu maghmumun wa huwa ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Salah satu ulama tafsir namanya Al-Qurtubi, dalam tafsir ayat 32 surat An-Nisa ini beliau berkata, kedengkian itu tercela. Pelakunya pasti banyak gelisah. Bisa terima. Kok dia sih? Kok setiap kali lihat orang yang didengkinya, dia nggak suka. Setiap kali, mungkin tidak di depannya, tapi dengar namanya, dia tidak berkenan. Setiap kali ingat sesuatu yang dia harapkan, dia juga miliki, dia gelisah. Maka kata Al-Imamul Qurtubi, dengki itu tercela. Pelakunya pasti selalu gelisah. Dan kedengkian itu bisa menggerogoti kebaikan pahala yang sudah ada pada diri seorang hamba, seperti api yang melahap kayu bakar. Api kalau ketemu kayu bakar bisa melahap sampai habis. Dengki di hadapan kebaikan bisa juga melahap sampai habis. Makanya orang yang terjatuh dalam kedengkian, subhanallah, matanya tajam. Dia penuh dengan ketidakrelaan terhadap kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54, "Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadli." Dalam surat An-Nisa ayat 54. Apakah mereka mendengki orang lain terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka? Kan Allah yang kasih. Kenapa harus didengki? Kalau kau belum mendapatkannya, yakinlah bahwa Allah memberikan kenikmatan dalam bentuk yang lain atau hal yang sama di waktu berbeda. Tenang saja. Gak akan keliru.
Tidak akan keliru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada hambanya. Tidak akan tertukar apa yang telah Allah tetapkan dalam garisan takdir hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Yakinlah, seandainya seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan sebuah kebaikan dan manfaat kepadamu, kebaikan dan manfaat itu tidak akan kau dapatkan kecuali bila memang itu sudah tertulis dalam garis takdirmu. Sebaliknya, yakinlah pula, seandainya seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan celaka kepada dirimu, celaka itu tak menimpamu sedikit pun, kecuali bila memang celaka itu telah ditetapkan dalam garisan takdirmu. Gak akan ada yang keliru. Ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Jatahmu tak akan keliru sampai pada orang lain. Dan jatah orang lain tak mungkin tertukar sampai kepadamu. Clear. Yang satu dikasih ganteng, tapi bodoh-bodoh dikit. Yang satu bukan good look, tapi pinter. Yang satu sehat, tapi nggak bisa ngaji Al-Quran. Yang satu kurang sehat, tapi kalau baca Quran dia bisa menghayati sampai bisa berlinang air mata. Allah berikan karunia kepada yang Allah kehendaki. Ujiannya adalah kalau nikmat disyukuri, kalau musibah disikapi dengan sabar. Makanya seorang mukmin tidak pernah gelisah. Seorang mukmin itu tidak pernah gelisah. Dan seorang mukmin sejati tidak mungkin mendengki. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdil mu'mini al-iman wal hasadu. Tidak akan bergabung dalam hati seorang hamba mukmin sejati antara iman dengan dengki. Enggak mungkin nyatu. Kalau imannya sejati, dia tidak mendengki. Dia tahu bahwa orang lain mendapatkan apapun karena Allah menghendaki itu dimilikinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahu dengan baik yang pantas untuknya. Jadi, alhamdulillah. Dikasih apapun, seberapapun kita terima. Ini orang yang kayak gini nih Pak. Masya Allah. Tenang hidupnya. Tenang hidupnya, nyaman. Saya cuma naik mobil. Mobilnya butut. Usianya sudah 25 tahun. Keluaran tahun 2000. Dia mobilnya keluaran 2028. Oh belum. Subhanallah. Gelisah dia. Lihat apapun gelisah. Sudah pernah saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW berpesan, mau tahu bagaimana caranya bisa mudah menerima apapun yang Allah anugerahkan kepada kita? Lihat kepada yang lebih di bawah. Jangan lihat pada yang di atas. Punya mobil cuman keluaran tahun 2000. Alhamdulillah. Ada orang punya mobil tahun 90-an. Bahkan gak punya mobil sama sekali. Ada orang kaya raya. Alhamdulillah. Saya biasa-biasa saja. Ada orang bahkan gak punya tempat tinggal.
Untuk makan hari itu saja dia bingung, apalagi untuk esok. Lihat yang ke bawah. Sakit, waduh saya sakit. Harus diamputasi telapak kakinya. Alhamdulillah. Selisih 2 kasur di rumah sakit, harus diamputasi sampai pangkal pahanya. Alhamdulillah. Dia lihat kepada yang lebih di bawah dirinya. Membuatnya tidak meremehkan sekecil apapun nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, berkata, La tu'adu ni'amallah. Jangan kalian menggugat nikmat Allah. Maka seseorang bertanya, Waman yu'adi ni'amallah. Siapa orangnya yang menggugat nikmat Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, Alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Siapa saja yang hasad dengki kepada orang lain apa yang telah Allah berikan untuk mereka. Jadi hasad itu adalah menggugat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berprasangka buruk, menuduh Allah subhanahu wa ta'ala keliru memberikan sebuah nikmat kepada orang lain. Wal'iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang pengecualian iri. Kata beliau, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad alias iri kecuali 2. Tadi katanya nggak boleh Ustadz. Ada yang dikecualikan, betul. Hukum asalnya iri dengki terlarang. Kecuali pada 2. Dan karena itu pula para ulama berkata, bukan dengki namanya atau hasad di dalam bahasa Al-Quran surat Al-Falaq. Melainkan ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Apa itu ghibtah? Senang orang lain punya nikmat dan dia berharap dia juga mendapatkan yang sama. Nabi melanjutkan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 hal. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Iri kepada seseorang yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, namun harta tersebut oleh si pemiliknya dihabiskan di jalan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Andai aku kaya, aku ingin seperti dia. Maksudnya itu lihat orang kaya, tapi Masya Allah, hartanya ngalir terus di jalan ketaatan kepada Allah. Kasih ini, santuni itu, wakafkan ini, berikan anu. Ustadz, apa itu mungkin? Mungkin. Suatu ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah, membiayai keberangkatan pasukan perang kaum muslimin. Wahai para sahabatku, berinfaklah. Pasukan kaum muslimin tidak bisa berangkat karena mereka tidak memiliki kecukupan materi untuk biaya perbekalan mereka. Nggak punya kendaraan, kuda, onta, dan yang lain. Nggak punya baju besi perang. Nggak punya helm perang. Nggak punya pedang. Kalau harus berangkat, nggak punya hewan ternak yang bisa dibawa nanti di jalan, bisa dimasak. Nggak punya. Langsung kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang ke rumah, membawa serta harta yang ia miliki, dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada Umar, "Ma abqaita li ahlika ya Umar?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab, "Mithlahu." Yang seperti itu, sejumlah itu Rasul. Berarti berapa? Separuhnya.
Ada di antara kita yang pernah berinfak separuh hartanya. Bukan separuh duit di dompetnya. Tapi separuh hartanya. Dikalkulasi hartanya, punya rumah nilainya sekian, punya kendaraan nilainya sekian, punya tanah ini sekian. Separuhnya di jalan ketaatan kepada Allah. Ada di antara kita yang begitu? Tidak usah dijawab. Insya Allah saya tahu jawabannya. Ini belum luar biasa apa yang dibandingkan berikutnya. Enggak lama dari Umar, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bawa sejumlah harta, berikannya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ini untuk membiayai pasukan perang kaum muslimin ini. Sama seperti pertanyaan Nabi kepada Umar, Nabi juga bertanya kepada Abu Bakar, "Wa ma abqaita li ahlika ya Aba Bakrin?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Yang aku berikan untuk keluargaku adalah iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Berarti berapa yang diberikan? Semua. Wah, itu kan sahabat, Ustaz. Nggak mungkin lah kita bisa sama seperti mereka. Permisalannya yang contohnya yang di zaman sekarang loh, Ustaz. Ada nggak, Ustaz? Ada. Ada orang kaya raya di Saudi sana. Hari ini beliau masih hidup. Semoga Allah menjaga dan memanjangkan usia beliau. Hartanya luar biasa. Banyak banget. Ribuan hektar beliau miliki. Beliau tanam pohon korma. Semua hasil panennya wakaf untuk kaum muslimin, diberikan cuma-cuma. Bukan dongeng. Beliau tidak pernah pegang uang cash di rekeningnya, di kantong bajunya, di rumahnya. Sederhana penampilannya, sederhana tempat tinggalnya. Tapi subhanallah, setiap kali beliau berinfak, berwakaf dan lain sebagainya, semakin banyak pula Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk beliau. Belum meninggal dunia saja namanya harum. Dan kita semua layak untuk kemudian mendoakan bagi beliau, semoga Allah jaga keikhlasan beliau. Tapi yang ingin kami garis bawahi adalah ada kok orang zaman sekarang yang seperti itu, tapi memang berat. Kalau kita dengki kepada orang tersebut, pengen bisa seperti beliau, iri dapat pahala seperti yang dia dapat, itu boleh. Iri seperti itu boleh. Ya Allah, andai aku menjadi seperti beliau, diberi kelapangan rizki, tapi dihabiskan di jalan ketaatan kepadamu. Boleh yang seperti itu. Dan ini juga terjadi pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Datang kaum muhajirin yang berhijrah. Asalnya kaum muhajirin itu sebagiannya kaya raya, Pak. Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, kaya raya di Mekah, saudagar, tajir melintir-lintir. Begitu berhijrah dari Mekah ke Madinah, jadi orang fakir. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan seorang sahabat Ansar, penduduk asli kota Madinah, yang juga saudagar kaya raya. Setelah dipersaudarakan, maka sahabat Ansari ini berkata kepada Abdurrahman ibnu Auf, "Wahai Abdurrahman, saudaraku," padahal nggak ada saudara, hubungan kekerabatan sama sekali tidak ada. Tapi sahabat Ansari ini berkata kepada Abdurrahman ibnu Auf, "Wahai Abdurrahman, Rasul telah mempersaudarakan kita. Aku punya 2 bidang kebun. Lihatlah 2 kebun itu. Mana yang paling menarik buatmu, itu jadi milikmu. Aku punya 2 rumah. Kau lihat mana yang paling menarik bagimu, rumah itu jadi milikmu. Aku punya 2 istri. Siapa di antara keduanya yang menarik hatimu,
dia akan aku ceraikan dan setelah habis masa iddahnya dia akan menjadi istrimu. Ustaz, tega banget Ustaz. Ini bukan masalah tega. Tapi kaum Ansar tahu betul arti persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi SAW antara mereka dengan kaum Muhajirin. Yang tadinya datang ke kota Madinah nggak punya apa-apa. Maka tinggal di kota Madinah tidak asing sama sekali. Semua saudaranya, bahkan saudaranya memperhatikan apa yang menjadi hajat keperluannya. Allahu Akbar. Kaum muhajirinnya seperti Abdurrahman ibnu Auf juga tidak aji mumpung. Tahu artinya aji mumpung? Apa bahasa Indonesianya aji mumpung? Hah? Mumpung-mumpung gitu tahu? Mumpung nih. Mumpung dia tawarkan sebidang tanahnya. Mumpung dia tawarkan 1 unit rumahnya. Mumpung dia tawarkan mobilnya. Iyain aja deh. Enggak begitu Abdurrahman ibnu Auf. Terima kasih ya akhi. Saya tidak berhajat kepada apa yang kau miliki. Tolong tunjukkan saja saya pasar di kota Madinah. Subhanallah. Dengki sedikit pun enggak ada. Kalau mereka iri untuk bisa menjadi berharta tapi dapat pahala dari hartanya. Kaum muhajirin pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli. Wa yasumuna kama nasum. Wa yasalluna bifuduli amwalihim. Rasul, kata kaum muhajirin, para sahabat. Miskin-miskin Pak. Mereka mengadu kepada Nabi Rasul. Orang-orang yang kaya raya, mereka dapat pahala. Mereka sholat, kami juga sholat. Artinya mereka dapat pahala dari sholat, kami juga dapat pahala dari sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka dapat pahala dari puasa, kami juga dapat. Tapi giliran sedekah mereka dapat pahala dari sedekah karena memang mereka punya harta lebih. Kami boro-boro sedekah untuk makan kami hari ini saja kami nggak punya. Kami nggak bisa dapat pahala dari sedekah harta. Berarti mau hartanya atau mau pahala hartanya? Pahala. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, bukankah aku tuntunkan kalian bisa mendapatkan pahala sedekah meski bukan dengan harta? Setiap tasbih, subhanallah, bernilai sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah, sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar, sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Bertutur kata yang baik, al-kalimatut thayyibah, sedekah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, sedekah. Bahkan kalian menggauli istri kalian sendiri, ada pahala sedekah. Jadi orientasi mereka itu dapatnya pahala. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh ada iri dengki kecuali kepada dua. Bukan untuk berharap harta orang lain hilang, tapi dia ingin mendapatkan harta sebanyak yang diraih oleh fulan untuk bisa meraih pahala sebagaimana dia meraih pahala dengan hartanya. Boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulin atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Iri kepada seseorang yang diberikan oleh Allah kepadanya hikmah, ilmu. Jadi dikasih ilmu sama Allah. Dan ilmu itu oleh dia diamalkan dan dia ajarkan. Ya Allah, andai saya bisa menjadi orang seperti itu. Dia berilmu. Ilmunya dia amalkan, ilmunya dia sebarkan, ilmunya dia ajarkan. Saya pengen habis waktu saya seperti beliau. Saya pengen merasakan capek seperti beliau. Saya ingin merasakan begini begitu seperti beliau. Di jalan ketaatan kepada Allah dengan ilmunya tersebut. Boleh iri kepada orang seperti itu. Bukan benci dia punya harta, dia punya ilmu. Dan bukan berharap ilmu atau harta itu hilang dari saudaranya. Tapi ingin
berpeluang dapat pahala sebagaimana orang itu dapatkan karena dia habiskan hartanya di jalan ibadah kepada Allah dan dia pergunakan ilmunya untuk beramal dan dia ajarkan kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersih-bersih dirilah dari dengki. Karena dengki ini penyakit berbahaya. Kalau kita biarkan tidak bersih-bersih, maka kita akan menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ingin kami bacakan hadis berkaitan dengan pembahasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Orang seperti apa yang paling afdal? Kata sahabat si penanya. Maka Nabi menjawab, "Afdalun nas kullu makhmumil qalbi saduqil lisan." Orang yang paling baik adalah yang hatinya tersapu. Saya akan kembali untuk menjelaskan maknanya. Setiap orang yang hatinya disapu dan jujur berkata. Kemudian para sahabat mendengar Nabi berkata demikian, mereka penasaran. Saduqul lisan na'rifuh, fama makhmumul qalbi. Rasul, kalau orang jujur ucapan lisannya kami paham. Tapi kalau yang hatinya disapu itu yang seperti apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu taqiyyin naqi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Setiap orang yang bertakwa, bersih-bersih hatinya, tidak berdosa, tidak zalim, tidak benci, tidak dengki. Kira-kira untuk menjadi yang seperti itu susah apa susah banget? Tapi bukan mustahil untuk kita raih kalau kita mau berjuang, punya effort mewujudkannya. Bersih-bersihlah. Mulai dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dari kebencian pada orang lain, kedengkian kepada orang lain. Karena itu mengganggu hidup kita, menghilangkan kebahagiaan hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kisah namun sayangnya diperdebatkan oleh para ahli hadis, apakah hadis tersebut valid ataukah lemah. Terlepas dari perdebatan tersebut, kata sebagian ulama maknanya benar. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk di hadapan para sahabatnya, kemudian Rasul berkata, "Wahai sahabatku, bentar lagi ada orang nih lewat, dia itu penghuni surga." Maka para sahabat langsung awas gitu ya matanya. Oh, ternyata orang itu. Dia enggak bergabung, tapi memang Nabi mengatakan lewat. Dia penghuni surga. Berlalu waktu, kemudian Rasul bersabda lagi, sama. Sahabat, ntar lagi akan ada orang, dia penghuni surga. Semua melihat. Loh, ternyata orang yang sama dari kemarin. Di waktu yang ketiga, berbeda waktunya, Nabi berkata lagi, sahabat, ntar lagi akan ada orang, dia adalah penghuni surga. Ternyata orang itu adalah orang yang sama. Aman ya? Aman. Ternyata orang yang sama. Maka datanglah sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar. Datanglah Abdullah ibnu Umar. Datang menemui sahabat tadi yang dikatakan 3 kali penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga. Penasaran. Kemudian dia berkata, "Akhi, antara aku dan ayahku ada sesuatu
izin, boleh aku tinggal sementara waktu di rumahmu? Boleh, silahkan. Bermalam ya? Iya, silahkan. Malam pertama, dari awal malam sampai akhir malam dan sepanjang hari dilihat terus. Kata Abdullah ibnu Umar, gak ada yang spesial tuh. Semua standar-standar saja, normatif-normatif saja. Sholat malam juga enggak. Oh, mungkin malam besok. Ditunggu lagi malam kedua. Diperhatikan lagi. Gak ada hebat-hebatnya, sholat malamnya juga biasa aja. Gak puasa juga besok harinya. Malam ketiga. Sama seperti 2 malam sebelumnya. Akhirnya, berarti ada sesuatu yang mungkin saya juga gak tahu. Akhirnya pamit. Abdullah bin Umar pamit kepada sahabat tuan rumah tadi. Yang Nabi pernah katakan dia adalah penghuni surga sampai 3 kali. Akhirnya Abdullah bin Umar jujur. Akhi, sebetulnya gak ada hal-hal yang perlu dicemaskan antara aku dengan ayahku. Aku hanya menyebutkan antara aku dengan ayahku ada sesuatu. Tidak mesti sesuatu yang negatif, tapi memang tidak ada apa-apa. Cuman aku penasaran, akhirnya berterus terang. Rasul SAW pernah mengabarkan, gembira untukmu, kau adalah penghuni surga, dan Nabi ulang 3 kali. Sebetulnya kau punya amalan apa sih yang istimewa, kok bisa sampai dikabarkan gembira oleh Nabi 3 kali kau adalah penghuni surga. Orang ini juga keheranan. Gak tahu saya. Kalau kau mengawasi aku, ya aku begitu, biasa aja. Akhirnya mereka pun berpisah. Baru beberapa langkah mereka berpisah. Kemudian sahabat ini berkata, Ibnu Umar, mungkin ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Aku tidaklah tidur di malam hari, kecuali tidak aku biarkan di dalam hatiku sedikit pun kebencian dan kedengkian kepada siapapun. Maka kata Abdullah ibnu Umar, nah ini yang susah. Enggak dendam sama orang, enggak benci sama orang, enggak jengkel sama orang, enggak gondok sama orang, enggak dengki sama orang. Gampang atau gampang banget? Susah. Namun sekali lagi, bukan berarti tidak mungkin kita wujudkan, tidak mungkin kita latih, tidak mungkin kita biasakan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkan kalbuku dari semua yang mengotorinya. Demikian yang disampaikan di kesempatan baik siang hari ini. Senang sekali bisa bersama jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.